Salam sejahtera pemirsa CB Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan kita sudah memasuki di halaman 286, diperintahkan untuk istirahat. Ayat intinya terdapat di dalam Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatnya seketika, sebab memang begitu banyak ya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Tak akan masuk ke dalam inti pembacaannya. Duduk di tepi meja pemeriksaan, saya menatap tak percaya pada formulir medis yang dokter letakkan di tangan saya. Tidak boleh bekerja selama 2 bulan. Itu tidak mungkin. Apa yang harus saya lakukan pada diri saya sendiri? Menutup mata. Saya mendengarkan sementara dokter mengatakan jika saya tidak mengubah pola hidup saya akan segera mati. Anda terlalu berkomitmen, Anda gila kerja. Wayne Oates mendefinisikan workaholic sebagai seorang yang kebutuhannya untuk bekerja telah menjadi begitu berlebihan sehingga menciptakan gangguan nyata dalam kesehatan, kebahagiaan, atau hubungan seseorang. Definisi itu cocok untuk saya. Saya kecanduan untuk bekerja. Jadi di mana dikatakan bahwa pria ini bekerja sampai lupa waktu untuk beristirahat. Akibatnya pria ini pun sakit. Bahkan dikatakan bahwa dokter menyarankan agar pria ini merubah akan pola hidupnya, kalau tidak dia akan sakit. Jadi cerita ini mengenai seorang pria yang terkena penyakit akibat pola hidupnya yang kurang sehat, di mana dikatakan tadi bahwa dia sering bekerja sampai hingga larut malam sehingga dia lupa waktu untuk beristirahat. Akibat dari itu semua ia mengalami suatu penyakit yang dimana kalau ia tidak merubah akan pola hidupnya itu, ia akan segera mati. Di sini juga dikatakan bahwa sekarang saya tidak punya pilihan. Jadi seiring berjalannya waktu, saya mulai merenung hal-hal seperti komentar George MacDonald. Pekerjaan tidak selalu dibutuhkan dari seorang pria. Ada yang namanya bermalasan yang suci, suatu usaha yang sekarang sangat diabaikan. Saya mulai membuat pilihan yang akan memberikan hidup saya keseimbangan yang sehat. Di dalam prosesnya, saya menemukan bagaimana semua ini menjadi selaras di hari Sabat. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya, itulah yang menyehatkan secara sosial. Lalu kita berangsang pikiran kita dengan pembelajaran Alkitab adalah baik untuk kesehatan emosional kita ketika kita berbagi dalam kelompok kecil. Kita bertumbuh secara rohani ketika kita menyembah Tuhan. Dan terakhir, setelah makan sehat, kita bisa jalan-jalan di alam atau istirahat atau apapun yang dibutuhkan tubuh kita. Ya, sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kita suatu hari istirahat, yaitu hari Sabat, di mana hari Sabat ini bukan hanya tentang hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya tentang hubungan kita dengan Bapa kita di sorga, tapi hari Sabat yang Tuhan berikan pada kita itu juga untuk kita bisa beristirahat dari setiap urusan kita selama 1 minggu pekerjaan. Bahkan Tuhan memberikan hari Sabat pada kita supaya kita bisa beristirahat dari setiap stres yang ada di dalam kehidupan kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa saya pikir ketika Kristus menciptakan hari Sabat, dia pasti mengetahui betapa sulitnya bagi sebagian dari kita untuk bersantai dan beristirahat pada hari kudusnya. Jadi dia memberi kita hari persiapan untuk mulai bersiap, dan dia menjadikan itu suatu perintah. Itu adalah salah satu dari 10 perintah. Saya akan kembali bekerja dalam beberapa hari lagi, tetapi sekarang saya melihat hikmat dari nasihat Kristus kepada murid-muridnya, bahwa jika mereka ingin membantu orang lain, mereka sendiri membutuhkan istirahat dan kesendirian. Penjelasan yang sangat luar biasa hari ini mengingatkan kita kembali bahwa setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk pribadi, tetapi bagaimana semua perintah yang Tuhan sudah tetapkan itu juga baik bagi kita dan bahkan baik untuk kesehatan fisik
dan kerohanian kita juga terjaga. Dan juga di sini dikatakan bahwa saya sangat beruntung dalam hal itu, meskipun saya lupa akan rencana Tuhan bagi hidup saya. Tuhan tidak pernah melupakan saya. Dia membiarkan tubuh saya menjadi benar-benar kelelahan, sehingga saya tidak punya pilihan selain berhenti sejenak dan beristirahat. Jadi seperti Daud, saya berkata bahwa aku tertindas itu bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sangat jelas bahkan dikatakan bahwa walaupun kita manusia sering lupa akan setiap rencana Tuhan, lupa akan setiap rencana Tuhan bagi kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah melupakan akan umatnya. Bahwa ketika kita merasa lelah ataupun capek, kita harus mensyukurin akan semuanya itu, karena rasa lelah yang kita rasakan, Tuhan izinkan kita rasakan itu agar kita juga bisa berhenti sejenak dari setiap pekerjaan dan setiap stres yang kita alami. Dan juga di sini dikatakan bahwa daftarkan semua peran Anda dalam hidup. Apakah Anda memasukkan hal menjadi diri sendiri melalui beristirahat? Dan pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita semua, biar kita dapat mendoakan itu di dalam kehidupan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan selanjutnya. Dan salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.